adalah jadi jenis penghasilan dengan kegiatan pekerja ya atau bekerja ini. Biasanya apa sih tipe pekerja itu? Ya, ciri-cirinya ini pekerjaannya diatur oleh bos, jenis kerjaannya harus nurut, masuk jam berapa, pulang jam berapa, kalau misalnya dibutuhkan tenaganya lebih, ada lembur. Nah, ini semua yang ngatur bos gitu. Nah, ciri yang pertama. Ciri yang kedua, tidak bekerja sama dengan tidak dapat uang. Bolos ya, bolos nggak dapat uang ini. Kemudian tidak ada daya ungkit. Daya ungkit itu tidak ada. Kalau misalnya kita ada upaya ekstra, itu tidak bisa meningkatkan penghasilan kita secara signifikan. Ya, paling-paling kalau ada lembur ada tambahan, tapi itu juga nggak signifikan banget. Ya, tidak ada daya ungkit. Nah, dari ciri-ciri nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu jenis pekerjaannya menurut Anda apa saja nih? Ya, boleh ketik ya. Jenis pekerjaannya apa saja? Ya, misalnya ini buruh ya, ini buruh proyek misalnya. Nah, ini pekerjaan diatur oleh bos. Kalau bahasa kerennya apa sih? Berangkat pagi, pergi pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan, potong penjang, penuh perjuangan. Nah, ini ya, ini. Jadi sistemnya kita menukar waktu dengan uang. Jadi waktunya kita terbatas. Ya, kalau kita sudah datang tank, waktunya absen, kerja ya sudah. Di kontrak itu misalnya dari jam 9 sampai dengan jam 5 ya sudah. Itu sudah tidak bisa dipakai untuk yang lainnya, khusus untuk pekerjaan. Ya, sampai di sini paham? Boleh diketik ya jenis pekerjaannya apa ya, buruh, kemudian misalnya guru, apalagi ya, yang berangkat pagi pulang petang. Ini ya pegawai, ini PNS dan lain-lain ya, tipe pekerja. Nah, yang malam ini hadir silakan yang kondisinya di kuadran pekerja ya, di pekerja boleh ketik ya, saya masih kerja coach, apa saya TKI. Nah, TKI ini udah kontrak, bahkan kontraknya apa 24 jam. Nah, ini ya, ini tipe kondisi saat ini Anda apakah masuk dalam kategori pekerja ya. Kalau Anda bagian dari tipe pekerja boleh ketik saya pekerjaannya apa, kalau mau share boleh ya. Ini ya, pelatih lumba-lumba. Oke, lanjut. Nah, ini yang pertama ya, gitu, pekerja. Kemudian yang kedua, freelance ya. Jadi pekerja paruh waktu atau waktunya kita yang tentukan. Jadi kita bekerja ya, bekerja, tapi waktunya kita yang tentukan. Contohnya apa? Contohnya dokter praktek ya. Nah, ini ada dua. Dokter yang karakternya yang bagian pekerja berarti misalnya bekerja di rumah sakit, itu kan ikutin absen ya, misalnya berangkat masuk jam 8 pulang jam 3, atau masuk jam 9 ya, pulang jam 4 atau jam 5 ya, ini di pekerja. Tapi kalau freelance ini pekerja bebas, misalnya buka praktek ya, buka praktek ya, pekerjaannya atur sendiri, mau buka boleh, mau nggak boleh ya kan ya, kita yang ngatur ya, misalnya dokter atau seperti saya seorang coach ya di di ISQ. Nah, saya ngatur ya kapan ketemu klien, kapan coachingnya, dibayar berapa, waktunya berapa, berapa lama, 1 atau 2 jam, kemudian di mana. Nah, ini pekerjaan atur sendiri. Kemudian yang kedua,
tidak bekerja tidak dapat uang. Ya kalau misalnya dokter nggak buka praktek berarti nggak dapat uang. Ya, keahlian apa? Bengkel. Ya, nggak buka bengkel nggak dapat uang. Ini ya, Pak Sugeng nih terapis. Terapis ini masuk di bagian freelance ya, yang ngatur waktunya Pak Sugeng sendiri. Ya, mau terapi orang kapan, janjian ya, deal-dealan nih, datang ke rumah atau diundang ya kan, jamnya kapan, ya waktunya berapa lama, ini pekerjaan atur sendiri. Nih terapis juga ya, tidak bekerja tidak dapat uang ya, kalau satu hari nggak terapi orang ya nggak dapat uang gitu. Nah kemudian tidak ada daya ungkit, artinya di bagian ini itu wajib adanya kehadiran orang tersebut. Bahkan kalau misalnya Anda punya warung atau punya perusahaan ya, atau punya toko yang semuanya tergantung dengan Anda pekerjaannya. Ini. Ya misalnya direktur ya, direktur perusahaan ya, walaupun perusahaan itu punya Anda, tapi kalau misalnya semua yang memutuskan harus Anda semua, berarti Anda masih dalam kategori freelance. Anda nggak bisa bebas waktu. Ini ya. Nah, biasanya ini tidak ada daya ungkit. Kenapa? Karena semua tergantung kita. Terapis ya, kalau kitanya sebagai pribadi kita nggak terapi orang juga kita akan dapat uang. Ya, kemudian gimana caranya biar misalnya nih sekali terapi orang 100.000, gimana caranya sehari bisa dapat 1 juta? Nah, berarti kita harus terapi 10 orang. Ini ya, tidak ada daya ungkit. Bisa nggak kalau misalnya kita pingin punya penghasilan 1 orang 1 juta, tapi kita nggak harus 10 orang. Nah ini di sini nggak bisa. Nah bagi Anda yang hadir di malam ini ya, jualan cilok coach termasuk apa? Ya cilok, wah ayo boleh jawab ya. Pedagang cilok, tinggal pedagang cilok ini, ciloknya itu sebagai karyawan atau bikin sendiri, jual sendiri. Nah, kan ada tuh yang sebagai karyawan, artinya apa? Mereka datang jualin cilok kan, sama-sama jualan cilok. Nanti kalau misalnya selesai, kemudian pulang ke ke tempat pabriknya. Nah kemudian bagi hasil ya, atau sistem gaji atau bagi hasil. Yang jelas itu sistemnya karyawan, ada kontraknya. Atau bikin cilok sendiri, dimasak sendiri, jual sendiri, itu masih dalam kategori freelance ya. Karena apa? Pekerjaan dia sendiri, tidak bekerja sama dengan tidak dapat uang, tidak ada daya ungkit. Oke. Ya. Nah ini sekarang sampai di 2 ini, apakah ada yang masuk di kategori freelance? Nah ini ya, Pak Sugeng nih, saya buka klinik sendiri coach. Nah artinya sudah menjadi seorang profesional ya, freelance. Ini pekerjaan milik sendiri. Kalau pekerjaan bisnisnya punya orang lain. Kalau punya klinik berarti kayak dokter ya, pekerjaan milik sendiri. Waktunya diatur sendiri, deal-dealan, kemudian nggak terapi, nggak dapat uang, dan tidak ada daya ungkit. Yo ya, nah silakan yang masuk dalam kategori ini, silakan ketik saya. Oke,